Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke dalam perkuliahan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Hari ini merupakan pertemuan kelima kuliah kita pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana hakikat kurikulum, bentuk-bentuk kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum yang hidden, di mana hidden kurikulum ini kenyataannya ada tetapi penampakannya tidak ada. Baik, kurikulum yang pertama dalam tiga konsep kurikulum yang pertama adalah kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang direncanakan, yaitu rencana pembelajaran yang disusun sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Ciri-cirinya yaitu disusun oleh guru, sekolah, atau pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ciri-ciri yang kedua yaitu tertulis dalam dokumen kurikulum, baik kurikulum, RPS, buku ajar, dan silabus. Yang ciri-ciri yang ketiga yaitu berisi tujuan, materi, strategi, dan penilaian yang direncanakan. Nah, kurikulum yang kedua yaitu adalah kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan. Kurikulum aktual ini adalah mengaplikasikan kurikulum yang ideal dalam sebuah panduan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan. Proses pembelajaran ini benar-benar terjadi di dalam kelas. Ciri-cirinya adalah terjadi saat pembelajaran berlangsung, dipengaruhi oleh kondisi guru, siswa, sarana, waktu, dan lingkungan. Hasilnya bisa sama atau bisa tidak, tergantung juga dari berbagai rencana yang telah diajarkan. Contohnya adalah interaksi guru dan siswa di kelas, penggunaan metode, media, dan penilaian yang benar-benar diterapkan. Yang ketiga yaitu hidden kurikulum, yaitu kurikulum yang tersembunyi, yaitu nilai, sikap, kebiasaan, dan yang dipelajari baik secara tidak langsung melalui budaya sekolah dan lingkungan. Ciri-cirinya yaitu tidak tertulis dalam dokumen, terjadi melalui interaksi, kebiasaan, aturan, dan budaya sekolah, membentuk karakter dan nilai siswa. Hidden kurikulum ini biasa kita temukan di sekolah-sekolah berbasis keagamaan yang punya ciri khas tertentu. Nah, ini keberadaannya tidak kita lihat secara langsung, tapi kelangsungan secara real, nyata, dan itu membentuk karakter peserta didik dalam waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai contoh konkret dalam kurikulum ideal. Kurikulum ideal ini contohnya adalah sebuah dokumen kurikulum dalam lembaga pendidikan. Misalnya ada capaian pembelajaran, rencana pembelajaran, silabus, materi, dan contoh-contoh ini punya karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya adalah bersifat normatif atau harapan atau idealita mengenai sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua adalah disusun sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi kurikulum itu tentu saja disusun sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi sebelum kita mengajar, kita sudah menyiapkan RPP-nya, kita sudah menyiapkan RPS-nya, evaluasi tekniknya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi acuan untuk guru atau dosen dalam mengajar. Nah, bagaimana dengan kurikulum aktual? Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang benar-benar dilaksanakan. Ada kalanya namanya Das Soin dan ada kalanya Das Sein, ada kalanya namanya Das Solen. Antara ideal dengan realita atau dengan aktual itu kadang tidak terjadi selaras. Oleh karena itu kurikulum aktual adalah kurikulum yang berkembang, yang berjalan, dan yang terimplementasikan dalam lapangan dalam pendidikan itu. Contoh adalah diskusi guru dalam RPS mengadakan diskusi untuk mahasiswa, akan tetapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan
mahasiswa dalam keaktifan mahasiswa dan lain sebagainya, sehingga metodenya tidak dapat dilaksanakan secara ideal. Meskipun tetap diskusi, tapi porsinya tidak sesuai dengan apa yang sudah di RPS-kan. Dosen dalam RPS-nya bisa menggunakan penugasan kepada mahasiswa, akan tetapi ternyata mahasiswanya tidak banyak yang datang, banyak yang kurang mampu mengejar ketertinggalan dan lain sebagainya. Hal ini adalah merupakan kurikulum aktual. Nah, kurikulum aktual ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat nyata, yaitu bersifat faktual, nyata, terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau di luar pembelajaran tidak termasuk. Nah, kalau di pondok pesantren mungkin pembelajarannya bisa full, bisa 24 jam kalau di dalam dunia pesantren. Dan yang terakhir karakteristiknya yaitu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lapangan. Karena ini sifatnya adalah faktual, maka keadaan di lapangan ini sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah hidden curriculum. Hidden curriculum ini apa? Hidden curriculum ini adalah nilai, norma, sikap, dan kebiasaan yang dipelajari peserta didik secara tidak langsung melalui budaya sekolah, interaksi sosial, dan lingkungan pendidikan. Contohnya apa? Contohnya adalah disiplin. Kita sudah banyak diajari disiplin, tetapi tidak ada yang mencontohkan dan mengaplikasikan dalam dunia nyata. Yang kedua, menghormati antar sesama. Banyak kita didahulukan toleransi, moderasi beragama, akan tetapi pada prakteknya kurang berjalan dengan baik. Terus budaya antri di Indonesia masih kurang karena tidak ada contoh yang memadai. Kita masih mengedepankan ego untuk mengatasi antrian. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Nah, Nadhifatu Minal Iman ternyata belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sikap dan tanggung jawab dan kerjasama. Nah, hidden curriculum punya karakteristik yang pertama tidak tertulis dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, dipelajari secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, kurikulum ini bukan hanya sebatas panduan, tapi juga apa yang dilaksanakan dan apa yang tidak terlihat. Ini adalah kurikulum. Kurikulum ini adalah merupakan kerangka utuh dalam pendidikan. Makanya kalau banyak orang yang menyepelekan kurikulum, tapi kurikulum adalah inti dari ruh atau kerangka yang menopang jalannya pendidikan tersebut. Demikian pengantar mata kuliah pengembangan kurikulum bersama saya Bapak Amir Mahmud. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.